Semua mimpi yang pernah ada telah musnah segalanya. Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi, atau dikenal sebagai Nike Ardila, adalah penyanyi, pemeran, dan model berkebangsaan Indonesia. Ia meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, di mana mobil Honda Civic yang dikendarainya menghantam beton di Jalan Raden Edi Martadinata, Bandung. Di Jalan Raden Edi Martadinata, tepatnya di Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, menyimpan kisah horor. Di tempat itu, artis Nike Ardila tewas karena kecelakaan mobil. Peristiwa nahas yang menimpa Nike Ardila itu terjadi 27 tahun silam, tepatnya 19 Maret 1995. Mobil yang dikendarai Nike Ardila menabrak pagar tembok di depan salah satu kafe hingga hancur. Nike mengalami pendarahan di bagian kepala akibat benturan keras dan meninggal dunia. Hingga kini, saksi bisu kecelakaan maut itu masih ada. Pagar tembok yang jadi saksi bisu tewasnya sang penyanyi masih berada di lokasi tersebut dan belum ada yang berubah. Tempat itu juga menyimpan cerita horor. Dedi Asep, seorang tukang parkir di salah satu kafe, mengakui hal tersebut. Dedi mengatakan suasana di lokasi kecelakaan Nike Ardila memang ramai. Kendaraan lalu lalang melintas siang dan malam. Namun, setelah pukul 22 malam ke atas, suasana ramai berubah menjadi sunyi. Saat itu, kafe juga telah tutup. Dede mengungkapkan banyak mengalami hal di luar nalar. Lumayan sepi kalau malam, kalau kafe tutup. Serem ya serem, lumayan angker, sering kejadian, aneh, kata Dede. Dede yang sudah sejak tahun 2007 menjadi tukang parkir di salah satu kafe mengungkapkan, saat awal-awal ia bekerja, banyak hal-hal aneh yang terjadi baik di lokasi pagar tembok yang ditabrak mendiang Nike Ardila maupun di dalam bangunan kafe. Dulu waktu awal masuk ke sini saya kalau malam sering dengar alat musik di dalam kafe suka bunyi sendiri. Terus ya banyaklah suara-suara aneh di luar, ungkapnya. Bahkan kata dia, ada orang yang menyebut jika di lokasi meninggalnya Nike Ardila itu ada sebuah kerajaan gaib. Namun Dede tak tahu persis seperti apa kerajaan gaib tersebut. Terus katanya ini teh kerajaan gaib katanya. Sering ada kecelakaan juga di sini, ujarnya. Ia juga mengatakan, tidak ada yang berubah di lokasi kejadian kecelakaan Nike Ardila. Pagar tembok yang ditabrak mobil Nike masih utuh seperti 27 tahun lalu. Bangunan yang ditabrak itu masih sama, cuma bak sampahnya aja dibuang. Kalau tembok sama tiangnya masih sama, ucapnya. Nike Ardila dikenal sebagai penyanyi Indonesia yang paling populer di zamannya. Ia bahkan dijuluki sebagai Ratu Rock Indonesia semasa hidupnya. Uniknya pada awal karirnya, ia bukanlah penyanyi dengan genre rock. Lagu dan album musik Nike Ardila laris manis jutaan kopi seiring dengan naiknya popularitasnya. Namun di tengah popularitasnya sebagai penyanyi, ia meninggal dunia dalam usia muda yakni 19 tahun dalam sebuah kecelakaan. Bakatnya dalam menyanyi kemudian ditemukan oleh produser musik Dedi Dores. Karir musiknya di dunia hiburan pun dimulai. Tahun 1987, ibunya memboyong Nike Ardila ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia, HAPMI, asuhan Jajat Paramore. Di sana ia bertemu dengan Denny Kantong, guru menyanyinya, dan Denny Sabria yang kemudian menjadi manajernya. Sebagai penyanyi rock Indonesia dan ia dijuluki sebagai Ratu Rock Indonesia, Queen of Indonesian Rock, atau Lady Rocker. Nike Ardila merupakan penyanyi, bintang film, model, bintang iklan dan seniman paling sukses di semua bidang entertainment. Dan di Indonesia belum ada orang lain yang sukses di semua bidang entertainment. Walaupun sudah wafat akan tetapi Nike Ardila masih produktif mengeluarkan album, meskipun albumnya masih sama, hanya berganti cover saja. Selama sejarah entertainment Indonesia ada,
Hanya Nike Ardilla artis satu-satunya yang mendapatkan penghormatan paling tinggi di mana setiap tanggal kelahirannya dan kematiannya selalu diperingati. Boleh dikatakan hanya Nike Ardilla artis dengan pengaruh besar di industri hiburan Indonesia bahkan Asia. Nama Nike Ardilla mungkin bisa disejajarkan dengan Bruce Lee. Pada tanggal 19 Maret 1995, kurang lebih pukul 06.15 pagi Nike Ardilla tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal. Mobil Honda Civic berwarna biru metalik plat D27AK menabrak pagar beton bak sampah di Jalan Raya Marta Dinata. Diperkirakan Nike tewas seketika, tetapi saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan menuturkan Nike belum meninggal saat kejadian, baru dalam perjalanan ke rumah sakit Nike meninggal. Nike mengalami luka parah di kepala dan memar-memar di dadanya. Nike yang saat itu bersama manajernya, Sofiatun, baru saja kembali dari diskotik polo. Isu-isu negatif seputar kematiannya berkembang di antaranya menyebutkan bahwa Nike mengendarai mobil dengan keadaan mabuk. Tapi kemudian kabar itu dibantah keras oleh pihak keluarga dan saksi kunci kecelakaan itu. Sofiatun mengatakan Nike hanya meminum orange juice. Hasil visum polisi menyebutkan tidak menemukan kadar alkohol dalam tubuh Nike. Ada kesimpang siuran tentang waktu kematian Nike Ardilla. Menurut saksi kejadian itu terjadi pukul 3 pagi, tapi saksi lain mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi pukul 5.45 pagi. Laporan resmi mengatakan bahwa waktu kejadian adalah pukul 06.15 pagi. Nike Ardilla dimakamkan pada sore itu juga, diantar oleh ribuan penggemarnya beserta para artis ibu kota. Kematiannya menghebohkan dunia hiburan Indonesia, ditangisi para fans yang sampai beberapa hari setelah kematiannya masih setia berada di kediaman Nike Ardilla. Menurut Atun yang bersama Nike berada di mobil itu, dalam perjalanan pulang Nike mengendarai mobil itu dengan tidak menggunakan sabuk pengaman. Mobil Nike berusaha menyalip mobil berwarna merah di depannya yang berjalan sangat pelan. Namun ketika menyalip, dari arah berlawanan muncul mobil TAF melaju kencang. Nike langsung menghindari mobil TAF tersebut dan membanting setir terlalu ke kiri sehingga menabrak sebuah pohon dan langsung terpental menabrak pagar beton bak sampah di kantor usaha pribadi di Jalan Raya Marta Dinata, dan Nike menghembuskan nafasnya yang terakhir. Aku bagai nelayan yang kehilangan arah dan tak tahu kemana. Ku harus bersandar. Aku bagai nelayan yang kehilangan arah dan tak tahu